Udah sini biar mama yang ngobatin, ucap Rita mengambil alih mengobati luka Ayu. Selesai mengobati luka Ayu, mereka pun melanjutkan perjalanan karena sudah hampir sampai. Ayu dibonceng Abraham. Karena Abraham yang kekeh masa bonceng Ayu, jadi Ayu hanya bisa pasrah. Sampai di panti, Ayu langsung disambut anak-anak panti. Mereka mengerubuti Ayu dan ingin memeluk Ayu. "Kak Ayu kemana aja kok lama banget enggak main ke sini," ucap anak perempuan kecil yang memeluk kaki Ayu. Ayu duduk mensejahterakan tingginya dengan anak-anak. "Kakak kan sibuk sekolah. Juga kemarin nenek kakak pulang ke Sang Pencipta. Maaf ya baru bisa jengukin kali ya," ucap Ayu lembut. Abraham hanya memperhatikan interaksi Ayu dengan anak-anak itu. "Kakak bawain kalian makanan lo," ucap Ayu yang langsung membuat semua anak heboh. Ibu panti pun keluar saat mendengar Ayu datang. Ayu menyalami ibu panti, juga Abraham dan Rita. "Pak Dadang, tolong turunin barang belanjaan tadi ya, bawa masuk," ucap Ayu meminta tolong. Abraham berinisiatif membantu mengambilkan jajan yang dimaksud Ayu tadi lalu membagikannya ke anak-anak panti. Ayu tersenyum melihat Abraham yang langsung bisa dekat dengan anak-anak panti. Ayu jadi teringat Rian yang biasanya selalu menemani Ayu berkunjung. Kembali ke mobil dan mengajak tiga bersaudara itu turun dari mobil. Membawanya menghampiri ibu panti. Anak-anak itu langsung menyalami tangan ibu panti. "Gini Bu, Ayu mau nitip lagi anak-anak. Tapi kalau ada yang adopsi tolong jangan pisahkan mereka ya Bu. Ayu tahu rasanya berpisah seperti apa," ucap Ayu memohon ke ibu panti. "Iya Ayu, ibu tahu kok. Kamu yang sabar ya. Maaf kemarin ibu nggak bisa datang karena ibu Cia sedang sakit dan tidak ada yang menjaga anak-anak," ucap ibu Luluk dengan mata berkaca-kaca. "Udah Bu, nggak apa-apa kok. Kalau gitu Ayu nitip ya Bu," ucap Ayu. "Kalian baik-baik ya, dengerin kata ibu panti ya," ucap Ayu. Setelah mengobrol-ngobrol sedikit dengan ibu panti, Ayu meninggalkan ibu panti dan Rita. Ia keluar dari ruangan mencari anak-anak. Saat keluar, Ayu melihat pemandangan yang begitu membuat hatinya terenyuh. Ya, Abraham sedang bercerita sambil bermain dengan anak-anak panti. Ayu ikut duduk di antara anak-anak panti dan mendengarkan cerita Abraham. Ayu tersenyum melihat wajah Abraham yang terlihat lebih bahagia. Anak-anak disuruh masuk karena waktunya untuk tidur. Setelah anak-anak masuk, Ayu duduk di bangku depan panti yang menghadap ke panti. Abraham menyusul Ayu duduk di bangku itu. Ternyata bahagia itu tidak selalu untuk kita sendiri. Namun membuat orang lain bahagia juga bisa buat kita bahagia, ucap Abraham memandang panti yang berlantai 2 namun masih dibilang sederhana. Ya, maka dari itu Ayu selalu belajar dari anak-anak yang kehidupannya lebih buruk dari Ayu agar Ayu bisa selalu bersyukur masih diberi kenikmatan dan kebahagiaan. Ucap Ayu tersenyum getir. Melihat wajah Ayu dari samping cahaya remang-remang. Abraham sekarang tahu. Ternyata di balik Ayu bekerja kotor ada anak-anak yang sedang menunggunya datang. Abraham tersenyum. Selama ini dia hanya mengira kalau Ayu bekerja zina itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Ternyata ini di balik semuanya. Ya, Abraham tahu dari anak-anak panti yang selalu bercerita tentang Ayu dan Rian. Ya, Ayu dan Rian dulu sering berkunjung untuk memberikan makanan dan bahan-bahan pokok atau uang, juga mainan dan baju. Dari situ Abraham juga bisa tahu seperti apa kedekatan Ayu dan Rian selama ini. Ya, meskipun Abraham tahu Ayu selalu menganggap Rian sebagai kakaknya, namun entah dengan hatinya. "Kenapa kakak liatin Ayu kayak gitu?" tanya Ayu yang langsung membuat Abraham tersada. "Enggak kok, hanya kagum aja sama kamu," ucap Abraham bicara dengan membuang mukanya karena malu. "Kagum kenapa?" tanya Ayu. "Ya, kamu bisa kuat jalani hari-hari yang kadang buat kamu ingin menyerah," ucap Abraham yang menatap Ayu kembali dengan lekat. Ayu juga memandang mata Abraham yang berwarna biru laut itu dengan lekat. Untuk sesaat mereka sama-sama mengagumi keindahan wajah lawannya. Ihem, Rita berdehem memecah keromantisan mereka yang saling pandang. Abraham dan Ayu langsung sama-sama membuang pandangannya. Dengan Abraham yang menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Di belahan dunia lain, Syasa yang begitu bosan semenjak Ayu kerja, ia seperti orang bodoh. Syasa iseng mencoba menelpon Hendy. "Halo," ucap Hendy di seberang sana. "Halo, kakak lagi sibuk?"
Tanya Syasa yang langsung to the point. Enggak kok, baru aja keluar dari kantor mau pulang. Kenapa? Tanya Hendy yang masuk ke dalam mobil. Makan es krim yuk, deket taman rumahku, ajak Syasa. Habis hujan kayak gini ngajak makan es krim. Enggak salah. Tanya Hendy memastikan. Terus apa dong? Tungku. Tanya Syasa bercanda mulai dengan keabsurdannya. Ya enggak tungku juga neng. Bakso, mie ayam atau apa gitu kan, banyak rekomendasi makanan saat hujan, ucap Hendy memutar bola matanya jengah. Hehe, iya ya. Ya udah makan bakso aja, ucap Syasa meringis. Oke, kamu Sherlock, aku jalan sekarang, ucap Hendy. Oke, bye, ucap Syasa mematikan panggilan dan cepat berganti pakaian. Memakai celana jeans panjang dan menggunakan kaos lengan pendek, lalu mengambil jaket dan juga tasnya. Di ruang tamu ayah dan ibunya sedang melihat televisi. Ibu, ayah, Syasa keluar bentar ya. 30 menit aja. Ucap Syasa memohon. Mau kemana sih sayang? Tanya ibu Syasa. Beli bakso bu. Ucap Syasa. Ya udah hati-hati ya, ucap ibu Syasa. Syasa menyalami tangan ayah dan ibunya bergantian. Iya mah, ucap Syasa keluar meninggalkan rumah dengan menaiki ojek online. Abraham yang sudah sampai mengantar Ayu sampai rumah pun langsung pamit. Tidak berhenti karena takut warga akan menegurnya berkunjung di atas jam 9 malam. Ayu langsung mencari kunci rumah ayahnya dan membukanya. Ingin cepat-cepat mandi dan istirahat. Badannya rasanya seperti copot semua. Menaruh tasnya di kamar dan kembali lagi keluar untuk membersihkan dirinya. Sambil mandi Ayu membayangkan kesenangan anaknya kelak nanti. His, ucap Ayu mencoba mengenyahkan pikirannya yang tidak-tidak. 30 menit dengan ritual mandi, sambil melamunnya Ayu menuju ke kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang selama ini menemaninya suka dan duka. Tidak sampai 20 menit Ayu telah mengarungi lautan mimpi yang indah. Abraham dan Rita yang juga baru sampai pun langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Rita hanya mencuci tangan, kaki dan wajahnya saja. Berbeda dengan Abraham yang malah menyiapkan air hangat di bathtub. Ia ingin berendam, merilekskan tubuhnya yang begitu capek hari ini, padahal belum mulai bekerja lagi tapi badannya sakit semua. Apa mungkin karena cuma rebahan ya, jadi badan malah sakit semua, gumam Abraham sambil berendam dan memejamkan matanya. Sambil mengingat senyuman Ayu tadi. Apa aku meneruskan perjuangan cintaku aja ya, gumam Abraham yang terus bermonolog sendiri. Selesai mandi Abraham berganti pakaian dan langsung membaringkan tubuhnya. Karena keadaan kakinya yang sudah membaik, Rita tidak lagi menunggu Abraham. Dan mungkin besok Abraham juga sudah kembali lagi bekerja seperti biasanya. Dia kasihan kalau Hendy yang mondar-mandir sendiri mengurus perusahaan. Di kedai bakso yang tak jauh dari rumah Syasa. Syasa sudah duduk di dalam dan menunggu Hendy yang belum juga sampai. Lama banget sih, gerutu Syasa sambil bermain ponsel. Tak lama ada mobil datang memarkirkan mobilnya di depan kedai bakso. Ya, mobil Hendy. Hendy langsung saja turun dari mobil dan memasuki kedai itu. Ia melihat Syasa yang duduk kepalanya diletakkan di meja sambil bermain ponsel. Tanpa Syasa sadari, Hendy sudah datang dan mengikuti seperti yang Syasa lakukan, namun ia memandang wajah Syasa. Melihat ada orang yang duduk di sebelahnya, Syasa pun terkejut dan langsung menegakkan tubuhnya. Ia salah tingkah dan malu. Sejak kapan kakak di situ? Tanya Syasa. Baru sekitar 5 menit yang lalu. Udah lama. Tanya Hendy yang duduk dengan benar. Baru 20 menitan kok. Ucap Syasa yang meminum coklat hangatnya. Untuk meredakan rasa gugupnya. Melihat Syasa minum, Hendy langsung merebut minuman Syasa dan meminumnya. Syasa terkejut dengan perbuatan Hendy. Kak, itu bekas punyaku loh. Ucap Syasa yang ingin merebutnya lagi namun sudah tandas. Ya, kok malah dihabisin sih, gerutu Syasa lalu cemberut. Maaf, habis lihat kamu minum kayaknya enak. Ucap Hendy meringis. Kalau gitu pesen lagi ya sekalian sama baksonya, ucap Hendy merasa bersalah. Tapi traktir ya. Ucap Syasa yang wajahnya masih pura-pura cemberut. Itu sih gampang, mau dibeli sekalian gerobaknya? Tanya Hendy. Enggak, buat apa? Kakak mau jualan bakso? Tanya Syasa heran. Ya biar kamu bisa makan sepuasnya lah. Ngapain susah-susah jualan bakso, udah kerja enak. Ucap Hendy.
Kalau cuma mau makan sepuasnya mah nggak usah dibeli gerobaknya kak. Ya makan aja di sini sampai kenyang. Kadang suka bingung sama pikiran orang kaya ya. Ucap Syasa yang membuat Hendy tertawa. Ya kan kalau orang kaya nggak mau susah-susah. Jadi pilih yang gampang kasih uang udah. Ucap Hendy. Ya terserah kakak lah. Aku lapar. Ucap Syasa. Sabar dong. Kamu lagi datang bulan kok sensi banget. Tanya Hendy yang merasa Syasa nyebelin dan suka marah-marah akhir-akhir ini. Enggak tahu. Biasa aja. Ucap Syasa cuek. Pesanan mereka datang, dan langsung saja Hendy memberikan coklat panasnya di depan Syasa. Ini Tuan Putri. Aku ganti. Ucap Hendy menaruh coklat panasnya. Syasa langsung menatap Hendy yang tersenyum kepadanya dan melihat gelas yang berisi coklat panas. Aku kan udah pesan sendiri. Kakak minum aja. Ucap Syasa lembut. Ya dia jadi berubah lembut karena perkataan Hendy barusan. GPP kamu minum aja antara marah nggak diganti, ucap Hendy wajahnya pura-pura memelas. Ih, Sesh gemesin banget sih. Enggak cocok tahu dibuat-buat kayak gitu. Ucap Syasa mencubit pipi Hendy sambil tertawa. Hendy merasakan sakit karena cubitan Syasa begitu keras. Namun dia memilih diam daripada buat mood Syasa berubah lagi. Abraham yang tidak bisa tertidur hanya membolak-balikan tubuhnya saja, tapi tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Kenapa sih Jetty nggak bisa tidur? Padahal kan pingin tidur biar besok bangun jadi fresh. Gerutu Abraham lalu terduduk. Ayu udah kayak setan aja. Jetty merasa bersalah karena sudah berburuk sangka. Apa aku coba hubungi dia aja ya minta maaf? Gumam Abraham lalu mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Setelah mencari nomor Ayu, namun Abraham tidak langsung menelponnya. Udah jam 9 lebih nanti kalau dia udah tidur gimana? Abraham terus berbicara sendiri. Aku coba kirim pesan dulu aja lah, kalau dibalas baru nanti telepon. Ya, begitu lebih baik. Ucap Abraham lalu mengirim pesan ke Ayu. Abraham, udah tidur? Tuh kan pasti dia udah tidur. Kan udah malam. Ucap Abraham merutuki kebodohannya mengirim pesan dan bertanya sudah tidur atau belum. Ting! Tak lama ponsel Abraham berbunyi notifikasi pesan. Abraham begitu antusias dan langsung membukanya. Ayu, belum kak? Masih ngerjain tugas buat besok. Ada apa? Abraham, enggak. Tadi cuma mau ngomong sesuatu. Tidak lama ponsel Abraham pun langsung berbunyi dan tertera panggilan masuk dari Ayu. Waduh, malah telepon. Gimana ya nanti ngomongnya? Tapi kalau nggak ngomong-ngomong rasanya aku nggak bisa tenang. Ucap Abraham lalu mengangkat panggilan dari Ayu. Halo, jawab Abraham. Halo assalamualaikum ucap Ayu di seberang sana. Waalaikumsalam ucap Abraham menjawab kikuk karena lupa mengucapkan salam. Kakak tadi mau ngomong apa? Aku susah mau balas pesan lagi ngerjain tugas kesenian kak soalnya megang lem ucap Ayu. Oh, kalau ganggu besok juga nggak apa-apa yuk ucap Abraham tidak enak. Enggak kok kak, kan bisa dengerin sama ngomong. Kakak mau ngomong apa? Tanya Ayu sekali lagi. Aku cuma mau minta maaf ke kamu ucap Abraham lirih. Minta maaf soal apa kak? Tanya Ayu bingung. Karena selama ini aku udah mikir macem-macem soal kamu. Aku kira kamu ngelakuin pekerjaan itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tapi kamu juga menghidupi banyak anak-anak ucap Abraham yang sebenarnya malu meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Oh soal itu, Ayu sih nggak pernah ada niatan benci atau dendam sama orang yang sudah tahu dengan pekerjaan Ayu kak. Karena memang Ayu di sini salah. Memberi dengan uang yang kotor ucap Ayu sambil menghembuskan nafasnya. Sekali lagi maaf yuk. Kemarin aku juga sempat mengira kalau kamu memang suka dengan seks karena kamu nggak mau berhenti aja dan bekerja yang halal. Tapi semua itu nggak benar kan? Tanya Abraham memastikan. Enggak papa kak. Enggak Ayu enggak seperti itu ucap Ayu lirih dan tak kenapa matanya mulai merebak dan merasakan sakit. Maaf Yu, karena kamu tahu sendiri kan kalau selama ini aku suka sama kamu dan aku nggak ingin kamu bekerja seperti itu lagi meskipun kamu nggak denganku nanti ucap Abraham lirih. Makasih kakak sudah perhatian sama Ayu. Ayu memang berusaha buat berhenti dari pekerjaan Ayu yang zina kak ucap Ayu sambil mengusap air matanya. Tapi kamu sama Rian apa punya perasaan? Tanya Abraham. Enggak kak, aku hanya anggap dia sudah sebagai kakakku sendiri ucap Ayu tegas. Kalau gitu maaf,
karena aku selalu mengira kalau kamu suka dengannya, ucap Abraham. Semua orang mengira begitu, Kak, tapi enggak, Ayu enggak pernah punya perasaan lebih, ucap Ayu. Kamu nangis? Kok suara kamu berubah? Tanya Abraham lembut. Hah, enggak kok, Kak. Berubah gimana emangnya? Tanya Ayu pura-pura. Jeti jelek enggak merdu lagi, ucap Abraham bercanda. Apaan sih, garing banget, ucap Ayu lalu tertawa. Mereka pun terus mengobrol sampai pukul 10 malam, membicarakan sekolah dan bercanda. Selesai menelpon, mata Abraham terasa begitu lengket seperti terkena lem. Ternyata obatnya tidak bisa tidur tadi begitu mujarab. Sampai ia tidur dengan masih memegang ponselnya. Mungkin dia sudah mimpi indah. Ayu tersenyum sendiri setelah menutup panggilan teleponnya. Ternyata Abraham lebih jujur dan terbuka. Wah, kenapa tiba-tiba Jeti ngantuk gini ya? Padahal tadi enggak, tugasnya belum selesai lagi. Ucap Ayu yang beranjak dari duduknya menuju ke dapur. Ayu membuat kopi agar tidak lagi mengantuk sampai tugasnya selesai. Enggak tahu nanti kalau malah enggak bisa tidur. Meminum kopinya di meja makan. Ayu termenung di meja makan mengingat kalau sudah hampir 100 hari meninggalnya neneknya. Apa malah sudah kelewat ya? Coba besok aku tanya Bisumi, siapa tahu dia ingat. Ucap Ayu sendirian. Nek, Ayu kangen. Apa nenek sudah bertemu bapak sama ibu di sana? Pasti kalian sudah berkumpul. Semoga kalian bahagia ya. Ucap Ayu memandang ke depan jauh. Berdiri dan kembali ke kamar untuk meneruskan tugasnya yang belum selesai. Pagi harinya Ayu bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Namun dia tidak langsung berangkat karena harus ke rumah Bisumi untuk menanyakan kapan 100 harinya neneknya. Assalamualaikum, teriak Ayu saat sampai di rumah Bisumi. Waalaikumsalam, jawab Bisumi dari dalam rumah. Tidak lama Bisumi keluar dengan masih menggunakan apron di badannya. Ayu, ada apa? Masuk. Ucap Bisumi mengajak Ayu masuk ke dalam rumah. Duduk dulu yuk, ucap Bisumi mempersilahkan Ayu untuk duduk setelah di dalam rumah. Gini Bi, 100 harinya nenek kan besok kalau saya ingat Ayu. Kalau Bibi bener nggak ingatnya besok? Tanya Ayu. Iya Yu. Bibi kemarin mau bilang ke kamu tapi kamu pulangnya malam. Terus gimana, mau dibuat seperti biasanya atau gimana? Tanya Bisumi. Ayu sih kalau yang ini pingin bawa ke panti asuhan juga Bi. Terus yang di rumah seperti biasanya aja. Ucap Ayu menjelaskan. Berarti nasi kotak sama jajannya nambah dong. Bibi nggak bisa bantu banyak yuk untuk ini. Soalnya bapak lagi sepi narik. Ucap Bisumi. Ya Allah Bi, Ayu nggak mengharapkan kok Bi. Biar Ayu aja yang nyiapin uangnya, nanti Bibi belanja sama ngajakin tetangga ya buat bantuin Ayu. Ucap Ayu. Kalau soal itu gampang Yu, kamu udah sarapan belum? Tadi Bibi bikin nasi goreng. Ucap Bisumi. Belum sih Bu, enggak sempet masak tadi. Ucap Ayu. Mau sarapan di sini atau Bibi taruh kotak bekal aja? Tanya Bisumi. Hehe, dibawa sekolah aja Bi. Ucap Ayu. Maaf ya Bi selalu ngerepotin, ucap Ayu. Enggak yuk, Bibi malah seneng kamu mau minta bantuan Bibi. Ucap Bisumi mengusap pundak Ayu. Bentar ya Bibi ambilkan dulu, kalau minumnya udah bawa belum? Tanya Bisumi. Udah kok Bi, kalau itu nggak pernah ketinggalan. Ucap Ayu meringis. Ya udah tunggu bentar ya, ucap Bisumi berlalu pergi. Huff. Ayu menghembuskan nafas panjang. Apa aku coba minjem ke Tante Rita aja ya? Soalnya kalau nambah bawa ke panti pasti kurang. Gumam Ayu sendiri. Bisumi muncul dengan membawa kotak bekal kecil di tangannya. Ini yuk. Ucap Bisumi mengangsurkan kotak makan ke Ayu. Makasih Bi, Ayu berangkat dulu ya. Ucap Ayu berdiri dan menyalami tangan Bisumi. Iya hati-hati di jalan ya, ucap Bisumi mengantarkan Ayu ke teras. Ayu berangkat dengan membawa kantong plastik besar karena membawa kerajinan membuat rumah adat. Di rumah Abraham masih nyenyak dengan tidurnya di bawah selimut. Rita masuk begitu saja dan melihat anaknya yang masih tertidur pulas padahal sudah jam 6:30. Nyenyak sekali tidurnya, tumben banget. Ini juga ponsel sampai di bawah nih, apa dia main ponsel sampai ketiduran ya? Gumam Rita mengambil ponsel Abraham yang ada di bawah nakas dekat ranjang. Abraham, bangun! Teriak Rita sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abraham. Abraham menggeliat merubah posisinya, Jeti membelakangi Rita.
Bangun, udah siang loh. Kamu ke kantor apa belum? Tanya Rita terus berteriak dan menggoyang-goyangkan tubuh Abraham. Udah 6:30 lebih loh, ucap Rita, terus berusaha membangunkan Abraham. 6:30? Tanya Abraham yang terus terduduk. Iya, kamu ke kantor enggak? Tanya Rita sekali lagi. Iya mah, kenapa mama enggak bangunin Abraham sih? Ucap Abraham menggerutu dan beringsut turun dari ranjang langsung menuju kamar mandi. Enggak dibangunin katanya. Terus dari tadi aku teriak-teriak itu apa? Gumam Rita lalu memilih keluar dari kamar anaknya untuk menyiapkan sarapan. Abraham mandi dengan begitu cepat. Selesai mandi dia menuju lemari pakaian dan mencari baju. Kalau punya istri pasti nggak kayak gini sibuk sendiri. Apa-apa sudah disiapi. Gumam Abraham sendiri sambil menggerutu. Haha, kasihan sekali cuma bisa membayangkan. Ucap Abraham sambil tertawa. Usai bersiap-siap Abraham langsung turun ke bawah ingin berangkat. Namun langkahnya terhenti. Ini bawa bekalnya dulu, ucap Rita berteriak sambil menghampiri Abraham. Jangan lupa nanti dimakan kalau udah sampai kantor ya. Ingat jaga kesehatan. Jalannya juga hati-hati kakinya baru sembuh. Ucap Rita menasehati. Iya ma iya, kruit sekali. Ucap Abraham mencubit pipi mamanya gemas lalu mengambil kotak bekal di tangan Abraham. Ya Allah ini anak, sakit tahu. Ucap Rita melotot. Aku obat ini, ucap Abraham mencium pipi Rita yang tadi dicubit. Abraham berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Abraham menyalami tangan Rita lalu melangkah keluar apartemen. Di luar Hendy sudah menunggu di dalam mobil. Udah beneran sembuh bos? Tanya Hendy setelah Abraham duduk. Udahlah. Enggak tahu udah bisa jalan. Terus itu tadi kenapa Jetty manggil bos? Tanya Abraham melirik Hendy heran. Ganti suasana bos. Daripada Abraham, haha. Ucap Hendy sambil tertawa. Terserah kamulah. Suka-suka kamu. Ucap Abraham tidak mau ambil pusing. Berangkat meninggalkan basemen menuju perusahaan. Di perjalanan saat sedang macet karena lampu merah ada anak yang berjualan minuman, koran dan tisu sedang menawari dari satu mobil ke mobil lain. Saat sampai di mobil Abraham, dia membeli korannya dan memberikan uang 100 ribuan. Ini kebanyakan om. Harganya hanya 15 ribu. Ucap anak itu. Enggak papa buat kamu aja, ucap Abraham. Makasih om. Makasih banyak. Ucap anak itu dengan gembira. Ia menyalami tangan Abraham saking senangnya. Ah, maaf om maaf saya terlalu senang. Ini om biar saya bersihkan dengan tisu. Ucap anak itu tidak enak karena tangannya kotor. Enggak papa, ucap Abraham tersenyum. Sekali lagi makasih ya om. Maaf. Ucap anak itu menunduk lalu pergi. Wah banyak perubahan ya bosku sekarang Jetty lebih peduli, sindir Hendy. Entah semenjak kenal Ayu aku Jetty tahu gimana rasanya Jetty orang yang kurang beruntung, ucap Abraham sambil tertawa. Jetty ini berubah karena Nona Ayu. Tanya Hendy meledek Abraham.